Terima kasih Pak Wamendagri. Ada 3 Wamendagri yang saya hormati. Ada Pak Bas, Kepala IKN, ada Menpan RB, ada Kepala BKN, dan semua jajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua. Saya langsung aja. Belum lama ini kan sempat MK mengeluarkan putusan terkait pencabutan 190 tahun untuk kelola investasi di IKN. Tapi kadang-kadang saya juga baca berita yang sangat mengejutkan. Setelah ada putusan MK itu investor pergi. Tapi tadi juga Pak Bas menyampaikan terkait proyeksi investor di sana, ada udah melakukan MOU. Yang saya ingin tanyakan, apakah putusan MK tersebut berimplikasi terhadap investor yang ada sekarang? Misalkan secara tidak langsung ada yang WA Pak Bas, misalkan WA Pak Direktur menyatakan bahwa saya mengundurkan diri Pak karena ini udah nggak 190 tahun lagi. Itu mungkin bisa saja. Itu perlu diantisipasi juga, apalagi kita juga di zaman media sosial yang begitu cepat sekarang itu, informasi itu antara berita putusan MK dengan berita-berita bahwa IKN itu akan mangkrak dan disebut akan menjadi kota hantu. Nah, itu kan setidaknya butuh effort juga dari Pak Bas dan jajaran untuk meyakinkan publik bahwa IKN itu benar-benar akan terwujud. Dan kalau kita pakai teori lebah Pak Bas, ketika kita ingin mendapatkan hasil madu yang bagus atau lebah, biasanya yang kita ambil itu adalah induk. Induknya dipindah, nanti di situ akan mengikuti lebah. Betul kan? Itu inspirasinya seperti itu. IKN juga tidak, kita bisa analogikan seperti itu. Bahkan kemarin secara langsung juga dari Nasdem pernah memunculkan wacana didahului dulu dengan Wapres yang berkantor di sana. Mungkin filosofi lebah itu penting karena keyakinan-keyakinan publik itu akan muncul ketika ada yang menempati. Tadi juga disampaikan oleh Ketua ada berapa ASN, berapa juta di situ, dan berapa juta yang akan diproyeksikan yang ditempatin yang di IKN. Jangan sampai IKN itu sebagai tempat kunjungan kerja anggota DPR yang ke sana untuk memantau aja. Baik itu dari komisi dari 1 sampai komisi itu cuma hanya memberikan. Tapi yang paling penting itu ya tadi filosofi lebah itu. Dan seberapa bagus pun itu kantor, ketika belum ada proyeksi penempatan, pasti orang kan berpikirnya itu mangkrak, gitu kan. Tapi saya juga sebagai anggota Komisi 2, mitra strategis Pak Bas, selalu menyampaikan ke publik, keseriusan itu pasti kita akan terlihat apa? Setiap tahun negara selalu menggelontorkan anggaran untuk IKN. Ya, makanya ketika negara menggelontorkan ke IKN untuk tahun 2006 aja udah 6 triliun, artinya keseriusan dari pemerintah atau negara terhadap keberlangsungan IKN itu tetap ada. Tetapi kan publik itu butuh kepastian kapan itu untuk ditempati, kan seperti itu. Itu untuk Pak Bas yang saya hormati. Saya ingin bertanya juga ke Kemendagri. Tadi juga disampaikan dalam paparannya Pak Wamendagri terkait dana yang mengendap, gitu kan. Nah, saya kira dana yang mengendap ini perlu dijadikan catatan khusus oleh Kemendagri biar tidak ada kesimpangsiuran dalam pendataan terkait anggaran dana yang mengendap. Dan saya juga tadi sekilas melihat bahwa Pak Mendagri juga sudah dipanggil oleh Presiden untuk menanyakan terkait dana yang mengendap juga, saya baca berita tadi. Dan artinya Kemendagri sebagai kementerian yang membawa bidang pemerintahan artinya harus satu suara. Ketika
ada perdebatan-perdebatan antara Menkyu dengan Gubernur Jawa Barat terkait dana mengendap itu, artinya kan di situ yang artinya ada data, pasti ada satu data yang berbeda. Ketika Menku menyatakan bahwa jumlah yang mengendap di Jawa Barat segini, tapi Pemda Jawa Barat membantah, dan itu Mendagri harus jadi rujukan utama terkait data mengendap ini, dan data mengendap ini juga harus diperhatikan terhadap kontraktor-kontraktor yang di daerah. Kita lihat beberapa lama yang viral itu ada kontraktor di Pekanbaru sampai menghancurkan kontraknya yang saluran irigasi yang telah dibangun karena belum dibayar oleh Pemda. Apakah itu ada irisannya dengan terkait dana mengendap? Tadi juga telah disampaikan bahwa oleh Pak Topan dekat RPJMD kan setiap daerah itu punya RPJMD setiap tahun. Makanya saya ingin sampaikan yang kejadian Pekanbaru itu mungkin hanya salah satu aja yang nampak. Masih ada, saya juga baca ada yang di Aceh Selatan. Aceh Selatan banyak kontraktor juga yang belum dibayar. Nah itu tugas Kemendagri itu artinya mengasistensi, memantau itu sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa uang di daerah itu harus berputar untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya masing-masing. Mungkin tapi kalau Pak Ajis itu tadi menyampaikan cuma hanya penekanan power, saya sih mendengar itu perintah Presiden langsung yang harus disambut oleh Kemendagri untuk perputaran uang di daerah terkait pembayaran terhadap kontraktor-kontraktor yang makan itu kan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Dan saya kira Kemendagri harus memetakan ada beberapa tunggakan-tunggakan dari kontraktor di kabupaten kota harus dipetakan dengan baik, jangan sampai itu menimbulkan permasalahan. Ketika kontraktor menghancurkan bangunan itu, dia diancam dengan merusak fasilitas sosial. Tapi memang itu uang yang dipakai untuk membangun itu gimana? Ya mungkin itu rasa hopeless dari kontraktor mungkin yang sudah lama menunggu untuk dibayar. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang setelah di samping Cindy, inovasi pertanyaan menjadi banyak.